Halo dari netizen. Balik lagi nih bersama kami. Perkenal dulu nggak sih? Biar lebih afdal. Oke. Perkenal. Siapa dulu? Kok bisa? Kenal nih, nama gue Rama Rizky dan ini Strawberry. kita dari Marketing Crew. Telkom University Kampus Jakarta. Betul. Oke, kali ini kita bakal ngasih tema apa nih untuk podcast kali ini? Apa tuh bang? Apa tuh ya? Dari Prodi Turun ke hati. Nah, dari Prodi Turun ke Hati ini, tema kita dalam mengangkat informasi seputar program studi yang ada di Telkom University Kampus Jakarta. Oke, kalau bicara soal prodi nih, pastinya narasumbernya juga dari perwakilan dari dosen prodi nggak sih? Betul banget ya, langsung aja Pak. Pada kesempatan kali ini, Wah. akan mewawancarai dosen S1 Sistem Informasi kita itu dari jurusan siapa namanya? Siapa? Pak Ilham Rani. Eskom. Tepuk tangan dulu. Halo bang. Apa kabarnya Pak Arif? Ya begitu lah. Iya begitu. Santai aja kan? Iya, santai saja Pak. Nah, kita mau kenalan biografi Bapak dulu Pak. Dari nama dan seterusnya Pak. Oke, kalau untuk nama saya Samuel Yanza. Saya dosen dari program studi Sistem Informasi. Kemudian kalau latar belakang pendidikan saya sebenarnya bukan Sistem Informasi, Apa tuh Pak? cuman teknik informatika. Tapi masih satu rumpun dengan Sistem Iya, Informasi. Betul. Sebelumnya pernah ngajar juga Pak sebelum di Telkom University Kampus Jakarta ini. Sebelumnya jujur belum sih. Oh berarti pertama kali Pak. Iya betul. Nah setelah kerja itu, Bapak ada pengalaman kerja buat di luar nggak sih Pak? Atau cuma langsung terjun ke sini ke Telkom Universitas atau gimana? Mau tahu nih? Mau nanti teman-teman juga pengen tahu. Sharing kita bang. Kalau untuk pengalaman pekerjaan, jujur ini yang pertama sekali nih yang ibaratnya yang resmi lah gitu ya. Kalau sebelumnya itu saya lebih kepada freelance. Kalau siapa namanya tadi? Pak. Pak. Kalau saya mau tahu, pernah main game nggak? Pernah Pak? Nah itu saya salah satu Pembuat game ya? bukan pembuat sih, lebih kayak pengembang. Oh pembuat. Nama gamenya apa tuh Pak? Jadi malu saja. Ayo, Saya tahu teman-teman iya kepo nih buat terkait gamenya, supaya tahu menarik ya Pak. Oke, udah. Tapi jangan ketawanya. Apa Pak? Nggak tahu Pak. Gamenya itu GTA 5 Roleplay. Oh, Iya. kayaknya nggak bisa pakai ini pakai tulisannya. Ya gimana ya, karena saya dulu pengangguran juga. Kemudian kan kata orang creativity come from idea. Nah jadi karena sudah konflik nih di otak saya, udah saya coba. Ternyata ya seru. Di samping saya buat bekerja juga bermain gitu. Bermain. Jadi hobi menghasilkan uang. Seperti itu. Tapi Bapak itu lebih ke programnya atau di dalam sebuah gamenya Pak yang Bapak ini? Dua-duanya sih. Oh dua-duanya Pak. Berarti bisa nge-cheat polisi baik gitu dari Bapak juga? Oh beda. Oh, beda itu. Kalau polisi dia Pengembang bang. jadinya kalau di roleplay itu polisinya juga player seperti kita gitu. Jadi bermain peran. Cuman gimana bermain dari sana itu kita yang modifikasi dari script. Wah kok dibahas roleplay? Ya, ini penasaran jadi kita. Terus berarti kalau misalkan di situ, terus kita bisa main bareng sama orang juga gitu ya Pak? Kayak main online gitu, kayak GTA 5 yang sekarang itu Pak? Oh, bisa sampai mau pacaran, mau nikah bisa di sini. Iya kayak nyari kerja gitu kan Pak ya? Kalau Iya. kayak gitu ya? Penting bermain peran. Oke.
Berarti di game itu para Lamron ini duitnya udah banyak nih. Wah, kayaknya Oh, yang bawa yang nerapin semua aja ya. yang bupati. Bukan ilmu kampung. Nah nih Pak, saya kan mengapa nih Pak kayak mengapa Bapak jadi dosen dari program studi informasi itu Pak? Apa karena kayak paksaan dari Bapak atau kayak mau mencoba hal-hal baru Pak? Jujur sebenarnya menjadi dosen itu salah satunya keluar dari zona nyaman. Kenapa saya bilang zona nyaman? Karena saya sudah terlalu nyaman di dunia yang ibaratnya kalau saya bilang itu tidak jelas dalam artian ya main game ya apa itu gamenya. Iya betul Pak. Nah kemudian saya mencoba untuk bekerja sebagai dosen. Kalau di mata orang-orang mungkin ibaratnya pasti gitu. Pasti dalam artian ya nggak seperti game tadi ya tidak jelas. Yang hari-hari dapat PC kalau nggak jelas ya orang jelas. Iya, ke tengah malam begadang ya Pak, nggak jelas. Tahu nggak? Saya pernah dimarahin sama orang tua nggak? Iya. Sehari ya nggak pernah keluar kamar. Dalam kamar terus nih. Dalam kamarnya keluar cuma Mata ke laptop mulu tuh berarti Pak. iya 24 jam. tidur bangun laptop. Laptop. Ya gitu lah kan. Tapi Bapak terus terang ke orang tua kalau ini yang akan menghasilkan cuan gitu. Padahal sebenarnya belum tahu kalau misalkan Itu bukan maksudnya kayak main game aja kerjaannya, padahal di situ bisa menghasilkan cuan nih gitu. Pada akhirnya saya jujur karena udah capek juga dimarahinnya kan. Iya, Bukan lebih dimarahin, lebih ke dinasihatin ya gitu. Lebih dibuka gitu. Nah akhirnya karena di game itu saya juga punya tim, ada juga tim bagian pencatatan keuangan itu, jadi saya lihat itu lumayan. lumayan, jadi oh ya udah di kamar aja lah kita berdua. Satu tim itu ada berapa orang Pak yang membuat sih? Dulu kalau pas zaman apa server yang itu lagi oke-nya saya punya 7-8 Itu sampai 8 orang. Dan itu kayak buat ngembangin game tersebut. pengembangnya cuma beberapa orang sih, tapi lebih pada pengurusnya kayak jadi adminnya lah, ini itu ngurus duit masuk ini itu. Dan semua itu dulu kalau sekarang saya digaji orang, dulu saya gaji orang. Oh iya. Nah, kenapa tuh Bapak kayak berhenti gitu Pak? Kayak dari zona nyaman, tapi kan tuh cuannya lumayan Pak. Ada alasan tertentu Bapak atau mengenai Apalagi sekarang GTA itu lagi rame Pak buat ini. Iya sih, Ramenya. ini rame itu cuma satu kemampuan untuk bertahan dengan situasi yang tambah apa ya, ibaratnya server itu tambah banyak banget. Iya betul. Itu satu, terus kemudian ada juga beberapa faktor lain yang mungkin nggak bisa saya ceritakan gitu. Jadi udah sampai sini mungkin jadi jenuh kali ya. Betul. Karena kita nggak ada yang tahu ya guys ya untuk seberapa jatuh sih kalian untuk di dalam itu, terus kalian harus bisa bangkit lagi, itu kan harus ribet banget ya Pak ya buat diri sendiri gitu, agak susah. Tapi karena si main Lamroni jadi baru tahu lah guys kalau main Lamroni adalah yang Untuk mengembangin pengembang dari GTA 5 ini loh. Nggak terkenal sih. Nanti setelah ini juga terkenal nih. Iya betul. Jadi main Lamroni ini kan kalau di GTA 5 loh nih, kalian bisa main online, main bareng, culikan ya Pak ya. Maksud saya itu ibaratnya itu dulu tuh banyak server, jadi saya salah satu nggak terkenal ya ini. Oh gitu. Ya. Tapi yang pengganti Pak Roni sekarang ada atau? Saya semenjak jadi dosen nggak mengikuti. Oh udah nggak mengikuti lagi. Nanti kalau gabut ya main-main sendiri aja di GTA yang nggak rutinnya gitu. yang suka di Discord itu Pak. Hai, saya kalau tahu. Dan kenapa tuh berhenti gitu aja sih Pak? Kayak itu kan buat freelance, buat sampingan gitu Pak. Kayak Kalau saya rasa titik jenuh tuh, udah nggak masanya kayak. udah kali Udah kali Dia baru ini. udah kering. Udah kering bro. Makanya bingung kayak lebih kurang menurut apa bro? Berpikir sendiri ya, karena posisi saya di sana bukan cuman programmer doang, tapi kalau dulu kita nyebutnya
apa ya, FOD, owner developer. Gila ya. Jadi pusing sih, ada yang banyak juga. Kalau teman-teman itu ya sebatas mengurus dulu. Berarti dari kuliah lulus atau ada kayak waktu 1 bulan 2 bulan kayak bapak tuh langsung berpikir menjadi yang mana pengembang games atau langsung di mana gitu pak? Apa dari kuliah dari pengembang games? Nah, kalau main game sih hobi ya, udah dari kecil sih ya. Cuman pas kuliah mulai jadi pengembang itu pas saya tamat S2 malah. Kan saya salah satu COVID dulu. COVID ya emang. Ya, jadi gabut mungkin ya. Dia ngomong lu ngapain ya? Lagian saya bermain, dulu saya seorang player. Jadi main itu kayak dari pagi sampai pagi itu kayak masih Nggak ada bosan-bosannya. kampus saya. Dan akhirnya kepikiran buat mencoba. Sebuah cara pengembang. Oh iya Pak, nih kan Bapak dari dosen Prodi S1 Sistem Informasi. Kira-kira yang dipelajarin dari S1 Sistem Informasi itu apa aja sih Pak? Bicara mengenai apa yang dipelajari mah banyak jujur. Banyak ya. Mulai dari spiritual kita, matematika juga banyak yang salah. Betul. Tapi kalau yang khusus saya tahu ya pemrograman lah, karena itu Lebih kan masuknya ke situ ya Pak ya? bukan masuk ke situ, karena fokus mata kuliah yang saya ajar. Oke. Ini testimoninya tuh. Testimoninya. Iya. Anaknya ya Pak? Anak-anak. Anaknya dari Pak Roni. Tapi itulah, harus walaupun kita sistem informasi tapi ya siapa sih namanya itu, nggak cuma programannya kan. Iya bisa Betul. bisnis, bisa ke sistem basis datanya juga, jaringan gitu ya. Mungkin semuanya itu pasti berguna ya. Betul. Apa yang kita pelajari selama di dunia ya itulah yang bisa dikembangkan terus ya Buat sampai nanti ke sana masa depan. kira saya sampai tua. Kalau tua kayaknya udah ngajarin bukan yang kita yang kayak Paroni apa? Nah ini kita masih salah dong Paroni guys ya. Oke kita jika kita memilih prodi sistem informasi apa saja tuh prospek kerjanya Pak? Kalau misalkan kalau Bapak kan dari jurusan apa tadi teknik informatika kan bisa jadi kayak pengembang games. Dan kalau misalnya yang Bapak tahu nih dari sistem informasi itu prospek kerjanya itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi ya, Ya. dan saya kaitkan dengan prodi gitu, menurut saya mau jadi apapun kamu itu tergantung dengan apa yang kamu mau gitu, Sesuai style gitu. sesuai. Nah kalau berbicara dengan background nggak banyak, seperti data analis, kemudian software developer, banyak sih sebenarnya. Tapi Bapak masuk ke teknik itu menurut dari minat bakat Bapak sendiri atau emang udah mau nggak mau ini pilihan saya gitu? Gimana ya? Kalau cerita panjang sih kayaknya. Apa Pak ceritanya? Waktu SMA dulu tuh saya jujur minatnya bukan di bagian ilmu komputer seperti ini. Jujur, saya dulu adalah orang yang berminat di seperti apa ya, sosial ilmu politik gitu. Oh, Nah, saya pengennya itu apa ya tuh? DPR. Nah, bukan. Kuliah di jurusan hubungan internasional. Oh Pak. Gitu. Cuman sialnya gak keterima gitu. Sialnya. Kalah ini kan Pak? Zaman saya dulu masih Masih ini ya Pak ya? susah gampang gitu bermasuk. Tapi masih murni ya zaman dulu itu. Meninggalnya Belakangan. Namanya itu. Ya oke. cuman karena saya pikir kalau saya nganggur mau tahun depan belum tentu juga lulus nih. Jadi saya coba kuliah dulu lah, karena saya juga tertarik dengan apa yang namanya dengan dunia pemrograman. Saya mencari informatika. Rencana saya nih tahun pertama doang
tapi berlanjut karena satu hal. Apa sebenarnya? tuntutan orang tua. Bukan Karena doi pak. enggak juga. Oh enggak. Kan biasanya orang semangat tuh karena ada pasangannya. Support system. Enggak. Jadi kalau pas kuliah satu tuh saya termasuk berprestasi gitu. Mohon maaf ya. Iya, enggak apa-apa, makanya Saya harus mempadi tapi demi menjalan. ya lama tuh. Semester satu itu. Tapi level jangan minder ya, jangan. Enggak apa, saya juga Emang dia tahu. Ya, soalnya masih enggak mau. semester satu tuh saya kaget. Kenapa kaget? Karena tiba-tiba pas IPK muncul tuh IPK saya 4,0 gitu. Wah. Kaget loh dia. Semester satu pak. Mana? Tahu nggak yang saya pelajari di teknik informatika itu dulu apa? Ada fisikanya. Mana fisika? Itu kayak teknik telekomunikasi dong. Iya ada bisikannya. Iya, berarti. Sedangkan pas SMA background saya IPS. Wah, linjur banget, Pak. Itu bang. Nah, itu linjur bisa sukses. Itu caranya gimana tuh pak? Bisa kayak gitu? Semangat untuk menyerah sih. Patang buat cara ini. Harus digaris bawah ini buat teman-teman netizen semuanya. Dan salah satu lagi motivasi dari besar orang tua. Apa yang membuat bapak tuh keinget pak motivasi orang tua itu disampaikan? Bukan disampaikan sih, tapi Ketika lebih kepada yang saya lihat dan saya amati. Saya soalnya salah satu-satunya dari empat saudara yang berpendidikan. Selebihnya putus pendidikan semua dan ikut ke bisnis loh. Jadi seperti orang tua ketemu sama temannya gitu kayak sedih aja gitu. Kenapa sedih? Biarin Di saat temannya mau ngomong ke anaknya kuliah di sana kerja di sana, itu orang tua saya apa gitu, gak ada apa-apa. Nah yang sana salah satu motivasi saya buat merubah pandangan orang-orang. Kalau orang tua saya tidak memiliki anak yang berpendidikan, itu aja sih sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita jadi bapak jadi dosen, terus kayak orang tua bisa membagiin bapak gitu, wah anak dua nih misalnya kayak jadi dosen di Telkom Jakarta atau gimana, pernah kayak gitu? Kalau pas kerjaan saya sih nggak memikirkan itu. Kenapa? Membanggain orang tuanya ya. Karena menurut saya pas kuliah dulu udah gitu. Jadi Jalanin pas aja kerja gitu. kalau masih masih merasa bangga sama saya, gak apa-apa, merasa senang gitu. tapi dulu pas bapak SMA tuh SMA atau SMK pak? SMA. Oh iya IPS betul. Di daerah mana pak? Padang. Oh Padang. Berarti bapak dari Sana. kecil di Padang terus merantau nih ke sini pak. Iya. Berarti kerja ini diterima sebagai dosen di Telkom University langsung terbang dari Padang tuh pak. Iya betul. Wah, ya sebut bang. Terbang udah naik pesawat. Naik pesawat lah. Langsung naik kereta. Superman. Oke, kita lanjut kan. Jika Bapak menjadi dosen, kemudian pekerjaan yang Bapak akan ambil, maksudnya itu apa sih? Tidak menjadi dosen. Kalau misalnya Bapak nggak jadi dosen nih, nggak terima nih Pak, maksudnya jadi dosen di sistem informasi Telkom ini, terus Bapak pernah berpikiran kayak ada backingan buat kerja yang lain atau kayak ngelamar yang di tempat lain? Sebenarnya dua sih pilihan saya. Tiga nih. Maaf. Tiga. Satu dosen. Karena motivasi buat jadi dosen tuh saya kadang-kadang saya pengen kuliah S3. Kalau menurut saya pribadi enggak jadi dosen terus kemudian lanjut di S3. Kayak gimana ya? Orang juga bingung juga ngomong gaji S3 di kayak di industri gitu ya. Kalau di dosen kan ada gunanya buat jenjang karir juga ya kan. Itu satu. Terus mungkin kalau tidak jadi dosen paling kerja di bidang industri kali. Di industri. Di industri kayak pabrik, bukan pabrik, kayak masih kayak di background saya. Oh backgroundnya. Dan yang ketiga ya
sama kayak saudara-saudara yang lain gitu. Berarti kalau seandainya Bapak juga nggak di sini nih, berarti mau mengambil pekerjaan itu di wilayah Jakarta juga atau tetap di Padang? Jakarta sih, Jakarta udah capek ngomong dari kecil. Dari kecil Pak. Gimana tuh Pak pertama kali ngerantau dari luar pulau bisa sampai Kaget atau kota orang gitu Pak? Amazing guys. Amazing. Karena se-amazing itu deh. Gimana orang Padang kan? Ya, karena saya dulu belum pernah juga kayak jauh dari mana buat kayak pendidikan atau apa. Jadi dari segi budaya atau apa itu dan keseharian beda. Bedanya apa tuh Pak? Dengan banyak. Salah satunya ini sebelum Ramadan. Gimana tuh? Vibes-nya atau Sebenarnya apa ya? Kalau di Padang tuh makan lumpur jualan. Oh, Kalau jualan di sana diangkut sama keripik ya. oh gitu Pak. Itu masih banyak kan? Berarti di sini lebih enak ya Pak? Jangan bercanda. Jangan ikutin susah. Susah tapi nggak masalah nih saya mah dengan buatnya toleransi itu jadi rasa enjoy aja. Ya karena di Jakarta tuh kayak bukan mayoritas, kayak apa sih maksudnya? Pendatang lain juga ada. Iya, agama lain itu banyak dan kita harus menghormati. Justru malah di Jakarta sendiri pun dikit ya kayaknya Yang apa tuh? yang asli Jakarta. Ketemunya kayak orang luar aja. Saya sendiri orang Jakarta, teman-teman saya orang Bandung, orang Medan, orang Padang. Orang sini belakang. Susah ngomongin orang Jakarta, di Jakarta tuh Kenapa tuh? udah pada pindah dan nanya pada lebih orang Padang semua. Beneran ini mah ngomongnya aja mah Karena patah. dia mempunyai ini ya Pak, visi dan misinya berbisnis tuh. Oh, iya. Yang kayak gitu tuh. Ada tujuan dan maksud. Iya sih. Kira-kira untuk program S1 Sistem Informasi ini prospek kerjanya kemana aja sih Pak? Seperti saya bilang tadi, Oke, ini program ya tergantung apa yang mau sih. Oh, berarti balik lagi ke diri Balik ke diri kalian kita sendiri. masing-masing. Kalau kita spesifikkan ke background ya banyak. Betul sih. Software developer, data analis, banyak sih. Tapi kalau untuk sebagai mahasiswa nih Pak, kan mahasiswa dituntut untuk mempelajari seluruh bidang di mata kuliahnya ya Pak. Nah, untuk di bidang industri kita keluar bahkan mencari pekerjaan itu kan otomatis satu bidang yang diperlukan. Apakah dari mahasiswa ini perlu dari diri pribadi untuk bisa memahami satu bidang atau semuanya Pak yang harus dipelajari? Oh ini pasti pertanyaannya, karena ini jadi kendala saya juga pas kuliah. Oh itu Pak. Kalau saya ini hobinya tuh gado-gado. Campur gitu. Saya tak tahu. Kenapa? Karena saya kayak pemrograman saya suka pelajari. Kemudian ada bahasa lain satu aja lagi. Bahkan sampai editing pun saya bisa. Kayak edit video gitu saya juga mendalami dulu editing foto. Jadi apa yang suka saya pelajari. Cuman menurut saya itu salah. Jadi nggak kepake. Bukan tak dipakai. Kepake malah kepake banget ya. Iya. Jadi saya bisa apa-apa aja. Betul. Kembali lagi fokus kita tadi nggak dapat. Karena terbagi-bagi itu ya Pak ya. Terbagi. Kalau saran saya sih mending saya menyukai pemrograman apa kayak web kan, mobile kan, fokus besar dulu kan. Tapi nggak, dengan saya bilang itu nggak harus kalian tinggalkan juga kuliah-kuliah lain. Iya, kita mau jadi PIA. Kita mencari jati diri masing-masing ya Pak ya, tipsnya gitu. Karena kalau tidak memiliki hal yang seperti itu, saya bilang tadi gado-gado enak aja makan semua Iya semuanya. Berarti kita harus terjun dulu ya Pak untuk memahami semuanya. Jadi buat teman-teman nih kalau seandainya berkuliah ya kalian harus coba dulu nih untuk mata pelajaran. Nah dari situ kalian bisa untuk mengembangkan satu bidangnya gitu untuk pekerjaan nanti di luar. Betul nggak sih Pak? betul.
Tapi Bapak percaya nggak sih kayak kita kuliah di jurusan ini dan kita lulus kerja nggak sesuai jurusan? Percaya Bang? Percaya banget. Percaya banget. Percaya banget. Saya mungkin Contoh guys. kuliah teknik masuknya ke marketing. Sesuai yang kita lakukan ini jadi apapun kita itu sesuai apa yang kita mau doang sih sebenarnya, nggak tergantung background malah. Tapi kadang gini loh Pak, kalau seandainya kita kan nggak tahu nih, bahkan orang tuh kebanyakan nggak tahu nih guys minat bakat kalian tuh di mana. Pas ketika kalian untuk mencoba untuk di dunia pekerjaan, disitulah baru menemu minat bakatnya Pak. Itu Setuju saya sama itu. iya kan? Iya betul. Karena saya ngerasa kayak teknik gini-gini ya. Akhirnya coba jalanin sampai lulus dan akhirnya sekarang kerja di bagian marketing. Ya senyaman itu gitu. Karena emang ketika lulus itu 90% tuh nggak sesuai dengan jurusan, betul nggak sih Pak? Betul banget. Itu guys. Mungkin dulu saya juga nggak ada keahlian juga dalam bidang mengajar. Nah itu mesti kayak ada training atau apa sih Pak? Kayak itu pertama kali ngajar nih gimana? Nggak ada training sih. Langsung aja terjun. Memang sih pas masuk itu ada juga namanya tes mikrobiologi, cuman kayak kelamaan jadi kebiasaan gitu. Coba jadi pas saya masuk dulu kelas itu online kan Oh iya, angkatan 21 ya. ternyata pas udah mulai kelas offline atau tatap muka gitu, gizi awalnya. Pas masuk kelas tuh ya. Pas ingat mukanya, lebih sangar dia. Saya gitu. Gini ya kerja di klub semua orang gitu. Iya. Itu saya mencari solusi buat mengatasi itu. Akhirnya lama-kelamaan kebiasaan. Dengan keadaan semua terbiasa. Nah betul. Bisa karena terbiasa ya. Gitu. Terus ketika ngajar nih Pak, pertama kali pas ngeliat tahu mahasiswanya begini, gimana sih cara untuk bisa Bapak memahami karakteristik seorang mahasiswa gitu? Apalagi yang rada susah untuk dikasih tahu gitu, udah ditunjuk nih, tapi dia masih nggak paham sampai 3 kali. Repot. Oh, jangan tahu ya Pak. Kayaknya ini seksi. Nanti yang Apple ini kayak jaim banget di kelas. Aduh, pribadi Apa ya yang nonton nanti ya. Kalau pagi. Gimana tuh Pak? Kayaknya gimana ya? Kalau menurut saya sih setiap semua dosen itu memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Betul banget. Kan saya ini kan kalau saya pasti di awal perkuliahan saya sampaikan penilaian saya dalam dan luar itu berbeda. Maksudnya itu di dalam kampus dan luar kampus. Kalau di dalam kampus saya dosen kalian dan kalian adalah mahasiswa saya. Kalau di luar saya belum amat. Jadi kadang banyak loh dosen sekarang yang menjadikan penilaian di luar itu. Betul. Kalau menurut saya nggak fair aja milih mahasiswa di luar lingkungan berkuliahnya. Saya juga kadang di luar juga nggak seperti dosen juga ya kan. Iya. Jadi harus adil dong. Sebelum nilai dulu diri kita sendiri. Betul banget. Dimana kita berpijak, disitulah diri kita. Wah. Dalam banget. Karena kita harus bisa memposisikan diri kita nggak sih Pak? Kayak misalkan sebagai pengajar, ya kita harus bisa profesional, kita harus bisa mengajar. Nah kalau untuk di luar, itu mungkin kita nongkrong gitu. Yang dikenal Koroni ini adalah dosen yang friendly kepada mahasiswanya. Bukan gitu ya Pak? Betul. Nah gitu. Karena banyak mahasiswa tuh yang lebih suka seperti itu Pak. Kadang juga emang mungkin kan tadi yang Bapak bilang ada dosen beberapa yang penilaiannya berbeda-beda gitu. Nah kenapa Bapak bisa menyikapi itu? Nggak harus membeda-bedakan gitu Pak. Kita harus ya udah kita di dalam kita ngajar, kalian pelajari pelajaran saya, dan di luar kalian mau ngajak nonton saya, it's okay ataupun apa gitu. Iya. Emang kalau menurut saya simpel itu sih nilai mahasiswa. Gimana? Faktor terbesar menurut saya bisa menerapkan itu karena saya ini masih tergolong muda. Iya, seangkatan di mana Semua orang sama saya. Pas saya kuliah dulu, misalkan saya menyukai ini, nggak menyukai ini,
Nah, ibaratnya itu juga yang diterapkan di dosen. Pas saya di dosen, wah, dulu saya pas jadi mahasiswa nggak suka gini dosen, nggak suka nilai di luar oleh dosen. Jadi pembahasan dendam jadinya Pak. Bukan, kalau itu saya tidak setuju. Oh, jadi setuju. Banyak sih dulu saya mendapatkan hal-hal yang apa ya, yang menurut saya di luar dari ya pokoknya dari hal aja, bukan negatif ya, cuman lebih kayak strict aja gitu. Banyak saya dapatkan dari, cuman pas saya jadi dosen saya pengennya tuh apa yang saya dapat ini nggak didapatkan oleh mahasiswa saya sekarang tuh. Oke, berarti kayak seperti di gua aja, jangan kayak turun menurun. Iya, kalau turun menurun gitu nanti tiba-tiba mahasiswa jadi dosen juga akan mewarisnya. Iya, betul. Dari itu, Iya, tapi itu benar dari ya. dia perubahan. Itu udah enggak. Punya kita sekarang udah bukan edisi iya. Tapi ini Pak, kadang kan ada mahasiswa yang di kelas tuh susah banget buat dikasih tahu, bahkan disuruh jawab kayak gini mereka nggak bisa, padahal Bapak itu udah apa ya, menjelaskan semaksimal tidak mungkin ya kan. Tapi ada mahasiswa yang itu gimana tuh? Balik lagi kesabaran sih. Banyak sabar sebenarnya. Kalau ini gini loh, kalau jadi pengajar itu menurut saya tuh dunia akhirat. Selain kita bisa mengajari orang gitu, makan ilmu, kemudian kita juga ada yang bakal, saya percaya sih, bakal yang kita dapat di akhirat nanti. Nah, kalau kita nggak sabar, ya kita dapatnya dunia doang dong. Betul. Yang akhirnya ibaratnya ketunda atau ditahan gitu. Sama kayak saya Pak, sabar. Karena saya sabar dari kecil sabar. Karena gimana ya, al ilmu bila amalin kan sajari bila samarin. Masya Allah. Artinya apa? Hah? Artinya Sok artikel. ilmu tanpa amalan bagikan buah tanpa pohon. Masya Allah. Betul nggak Pak? Betul. Kok jadi bahasa Arab ya? Karena itu ilmu mewariskan. Kita harus bisa berbagi ilmu, nggak cuma bahasa Indonesia aja. Jadi gimana Pak pengalaman jadi dosen sekarang? Lebih menantang lagi kah kepada mahasiswanya atau ya seperti Iya, dia? nanti kan 2024 akhir itu kan semester selanjutnya kan ada mahasiswa baru nih Pak, yang SI itu kan mahasiswanya bakal lebih banyak Pak daripada lain. Oh emang gitu? Oh bener? Wah. Dan Bapak tuh cara membagi-bagi jadwalnya gimana tuh Pak? Pasti kan padat banget pas minggu itu. Gimana ya? Kalau yang dibagi jadwal dulu saya mengikuti pembagian dari Prondom sih. Kalau masih bisa saya kompet ya kompet, kalau enggak ya udah terima apa adanya. Mau ngajar berapa SKS pun ya harus terima. Tapi pernah ada nggak sih Pak kayak mahasiswa tuh pengen mengungkapkan kalau kesal mereka selama perkuliahan, tapi nggak ada dosen yang se-humble dan se-friendly itu gitu loh Pak? Itu kan di setiap ini ada Pak, di setiap kayak akhir UAS, akhir UTS. Itu kan buat penilaian kan? Iya. Enggak, maksudnya kayak mereka curhat gitu ke dosen depan, saya kurang gini-gini. Ada nggak sih Pak mahasiswa yang seperti itu? Banyak. Menyingkapinya tuh gimana tuh Pak? Menyikapinya saya nggak boleh berpihak. Saya akan mencoba untuk di tengah dulu. Kalau seandainya nggak bisa di tengah, paling biasa itu saya bawa itu ya saya coba melakukan pendekatan ke pihak yang nggak disuka sama mahasiswa. Cuman itu sih saya lebih sering di tengah doang, cuman bisa kasih beberapa saat atau ya kalau diikutin oke, kalau nggak diikutin juga banyak yang curhat seperti itu, banyak. Mahasiswa. Ya, paling kayaknya pernah juga ya. Apa curhat Pak seringnya Pak? Kayaknya. Masalah doli Pak? Oh, cuma Oh enggak. enggak. Baik-baik ya Pak? Baik. PPKN berapa nih Pak? 3,34. Bagus. Bagus, dong. Dosennya Pak Roni. Kan dosennya nggak cuma Pak Roni. Aji buat Toyi. Tapi kan dosennya nggak cuma Pak Roni. Jadi Bang Roni. Bes. Jadi nggak enak tapi enak.
harus dilewatin Pak. Bahkan gini Pak, kadang kan kayak ada mahasiswa ada yang gak bisa profesional tuh Pak, kayak dia menganggap kan Bapak di luar kayak gitu, terus kayak dibawa ke dunia perkuliahan tuh Pak, kayak party doang, kayak ada nyetel gitu Pak, kayak itu banyak kasih Pak kayak gitu. Banyak juga. Nah ini kayak gimana Pak? Kalau itu sih saya menanggapinya jangan bukan berubah sih, lebih membatasi sih. Kalau biasa yang saya gini-gini, ya, misalkan di luar seperti itu, ya kalau mereka tidak bisa profesional dan di dalam kampus juga seperti itu, pasti saya akan mengurangi gitu. Berpikir 2 kali lagi kalau untuk seperti biasa. Jadi buat pelajaran itu Pak atau gimana? Ya buat pelajaran sih, contohnya salah saya merasa seperti itu dengan salah satu angkatan, pasti di angkatan berikutnya saya jadi evaluasi buat diri saya sendiri. Jadi kalau misalkan yang mungkin mahasiswanya agak kurang suka dengan Pak Roni, mungkin semester depannya baru diperbaiki apa sih yang kira-kira yang kurang sukai gitu ya Pak, misalkan. Bukan kurang suka salah, ya ternyata suka sebenarnya. ini yang seperti di level tadi, tidak bisa profesional itu, tidak bisa bedakan luar dan dalam. Itu mungkin yang saya coba ubah. Misalkan di level nih, contoh dia asik sama saya di luar nih, kayak nyoba, kadang juga ikut ini contoh ya, ikut ngopi bareng gitu. Tiba-tiba dia di dalam kampus atau di kelas itu kurang respect, ya otomatis nanti saya nggak ngopi lagi sama dia gitu. Beda orang lagi. Ya cuman tetap nggak berubah sebagai mahasiswanya nggak berubah, cuma di luarnya aja. Walaupun kayak sering nongkrong, kita harus menghormati guys, dia itu dosen kita. Iya. Oh enggak, kalau bagi saya di luar memang saya nggak gila hormat. Oh iya, bagi saya sih, bagi saya pribadi Pak, kayak saya mah emang Menyala buku. harus menghormati Pak, biar murid yang lebih tua dari kita. Kalau di luar misalkan kita nongkrong nih, terus kamu juga hormat, kayak karena itu cerita nggak bisa lepas gitu, bukan lepas dalam artian lain ya, Jadi kayak canggung gitu Pak. tuh tepatnya. Jadi kayak kita mau ngobrol tuh agak takut gitu ya Pak. Nah betul. Yang biasanya saya kamu tiba-tiba pas udah wah lu gitu. Nah, itu gak enak banget tuh kalau nongkrong sama mahasiswa. Kalau canggung itu jadi saya merasa mengganggu nih ya. Enggak dong Pak. Justru kayak dari sisi mahasiswanya kali Pak mungkin Pak. Kalau saya masa iya dari Mungkin karena mereka menganggap tuh bapak segan gitu. Jadi mereka, aduh, ayam lo nih enak tapi masih canggung ini buat ngomong pertamanya. Mungkin mereka dulu juga kayak gitu kali Pak. ya awal-awal mungkin Iya, seperti itu karena emang canggung buat pendekatan di awal. Sekarang jadi, wah, apa? Tetap jadi mahasiswa dan dosen kok. Ini apa lagi yang kita iya. Apalagi Nah kira-kira gini Pak, kalau misalnya Bapak pasti kan dari tadi Bapak bilang keluar dari saudaranya man, apakah Bapak selama tetap jadi dosen atau kayak mau berkembang lagi menjadi DPR atau presiden? Nah ini nggak ada kepikiran nih. Kan tadi kan dia KI kan, bebas lain apa dia mau pindah gitu, terus dikerjain gitu. kayaknya sekarang harus berjalan sesuai porosnya aja sebenarnya. Udah menetap di zona nyamannya ya. Enggak, lebih kepada jalani yang terpikir sekarang lu nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depan lagi mau jadi apa ya kan. Betul. Tapi Bapak ada target Pak? Target aku tuh. Ya Apa nih? apalah gitu, Target aku kayak nih. Target apa dulu? di umur segini saya di sini, di umur segini kayak harus dapat apa gitu kan. Kalau target, saya nggak percaya dengan namanya perencanaan manusia. Oke. Kenapa? Dari dulu SMA itu saya sering merencanakan sesuatu. Habis setelah kuliah saya mau ini, nggak dapat. Pas kuliah saya mau target ini, nggak dapat. Jadi saya lebih kepada jalani aja, usaha, doa. Toh yang kita dapat itu udah takdir. Iya, karena sebesar manusia pun cuma hanya bisa berusaha dan berdoa. Jadi semenjak itu saya nggak mau merencanakan. Mungkin dari sebagian orang salah gitu ya. Iya betul kali Pak. Mungkin mereka buat pencapaian buat diri mereka sih mungkin Pak ya. Kayak misalkan di target 24 ini gue harus
bisa selesai S1 gitu. Itu buat jadi motivasi buat mereka harus bisa lulus mungkin. Nah itu balik lagi ke diri masing-masing sih, betul balik lagi dari mas. buat wish-wishnya itu. Cuma menurut saya kalau saya rencanakan saya nggak tahu. Dan frustasi gitu. Frustasi bisa jadi. Cuma kalau tiba-tiba saya berusaha mendok dia gitu tiba-tiba saya dapat ya kayak wah aja gitu ke atas pencapaian itu. Walaupun nggak ditargetin gitu Walau ya. tidak ditargetin targetin itu kecewa tuh berat. Ini kita bicara soal pengalaman ya guys ya. Ini sering Tapi jangan semuanya berandakan semua nggak harus direncanakan ya ini kan saya apa persepsi saya kan ya sesuai dengan pengalaman gitu. Saya coba ini Pak dong, mau minta tips nih ketika masa mungkin teman-teman Telitizen juga merasakan ya gimana kuliah berat, bangun pagi terus balik sore, bahkan kalau seandainya ikut suatu organisasi itu bisa balik malam kan. Nah itu gimana sih Pak cara bisa untuk membagi waktunya? Mungkin teman-teman Telitizen nih pengen tahu nih Pak buat tipsnya dari seorang dosennya langsung gitu kan, sebagai mungkin dari sebagai teman-teman yang lain mungkin ada cuman kayak gitu kurang gitu, kira-kira apa coba bagi waktu ya? Kalau saya kuliah dulu saya jujur salah satu mahasiswa yang aktif juga. Apa aja tuh Pak? Ikut apa aja tuh? Kuliah pasti ya Asli. Kalau kuliah nggak bakal emang kayak di dosen. pas kuliah saya juga selalu disibukkan kenapa karena saya juga ketua kelas juga selama 3,5 tahun dulu. Wow. Tuh kalau kalian tahu di ketua kelas itu pasti jadi berhubung antara dosen dan iya Betul lain sekali. ya tuh kemudian ikut organisasi di kampus ikut organisasi di kampus Organisasi himpunan jurusan kayak atau himpunan jurusan kemudian ada juga ikut UKM di kampus kayak silat itu juga oh itu sih belum lagi organisasi di luar kampus eksternalnya ya Pak ya? yang nggak ada ngaruhnya atau nggak Nggak impact di iya, iya betul. cuma ke hobi gitu. Tapi kalau misalkan dari organisasi itu di kampus dengan di luar kampus itu lebih prefer kemana itu Pak? Kalau itu sama-sama apa ya sama-sama ada kelebihan dan kekurangan Iya sih pasti. kalau kampus mungkin lebih ke formal ya atau Internalnya ya Pak ya. kalau buat tuh kalau saya pribadi tujuannya buat bilang teman sih Relasi, relasi betul. Karena nggak cuma hanya di internal saja. Mungkin sesama internal juga ada, mungkin ada yang belum kenal kali ya. benar betul banyak kan kita itu banget Apalagi kayak eksternal kan lebih mencapupnya bahkan sampai se-Indonesia gitu ada forumnya masing-masing. jadi untuk membagi waktu itu saya itu sih saya dulu berpikirnya siang sampai sore itu kalau ada job kuliah saya harus kuliah bodo amat dengan organisasi atau kegiatan lain yang penting saya kuliah dulu Utamakan yang kuliah ya. kalau saya ya terus organisasi itu ada hanya kalau saya tidak ada job kuliah. Tapi kan kadang gini loh Pak, ketika kuliah terus kita lebih memikirkan kuliah, kan di situ juga ada kewajiban kita ya Pak untuk sebagai seorang organisasi. Tapi kita jarang datang gitu, bahkan ada mungkin di salah satu netizen yang merasakan gitu. Mungkin kan susah ya karena emang kita harus berfokus kepada akademik gitu buat kita ke depannya. Terus kita di satu sisi kurang aktif gitu di organisasi. Nah itu kadang kan suka jadi omongan gitu Pak yang kurang ininya gitu. Tergantung kita bagi aktif sih sebenarnya. Lebih ke cuek ya Pak ya. Kalau di organisasi itu ada yang namanya kita belajar manajemen konflik biasanya. Itu kan konflik ini. Iya betul. Jadi dari ini itu tergantung kita memilih yang mana sama kalau memilih jalan seperti saya contoh gitu kalau kuliah ya kuliah nggak ada ceritanya organisasi yang berarti kan harus terima resiko di organisasi kalian harus dibilang gimana diomongin gimana itu harus terima kalau kalian milih organisasi berarti kalian juga harus terima kalau pilihan kalian bisa jadi dan kalau kita berantakan Iya gitu. kan. Itulah, harus sesuai yang kita pilih sih. tapi yang beberapa itu kayak dari organisasi itu ada yang dapat atau kayak cuma dapat dari Pak? Banyak semuanya pengalaman tuh pengalaman
gimana saya ngomong, mungkinnya gimana menyampaikan, itu juga banyak serafat di organisasi. Bagaimana menghandle salah suatu event di organisasi udah diajarkan. Iya. Apalagi banyak ide dijadiin satu kepala ya Pak. Itu yang paling sulit untuk diorganisasi. Terus sih, yang paling penting pas kuliah tuh masuk organisasi itu buat kenalan dengan mahasiswa lain. Bukan PDD plus Pak. Itu sih maksudnya. Itu bonus ya Pak ya. Itu bonus. Tapi intinya jadi pendekar tiba-tiba masuk organisasi gitu. Apalagi pas penerimaan mahasiswa baru, ini kan biasanya tuh yang organisasi udah tampil di depan itu salah kita udah mulai buat apa ya, nge-scan Memfilter gitu. prosesnya Prosesnya harus jujur tapi ya itu makanya ini juga lagi di bulan puasa ya. Betul. Gak boleh bohong. Pengalaman ini kita sering Tapi bener sih itu, bener Pak. Karena emang ketika kita mengikuti organisasi, disitulah semangat kita nanti. Karena ada di plus. nih feeling saya kayak level kalau lagi ke SMA atau ke SMK udah mulai langsung scanning ini. Waduh. Kita mau scanning maba aja Pak. Siapa tahu jodohnya Repo masih TK sih. Waduh. Jauh banget. Oke, karena sesi ngobrol-ngobrol kita udah cukup panjang dan cukup luas sampai ke pengalaman dari Pak Roni, terus status pekerjaannya sekarang sebagai dosen dan sebagainya udah panjang banget ya. Iya. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi games nih Pak Roni. Nah, sesi games ini nanti Pak Roni jawab cepat. Jadi ada dua pilihan kata. Bapak lebih memilih mana gitu? Tapi kasih tahu alasannya atau enggak? Boleh kasih tahu alasannya. Oke. Berat nih. Nah, games yang pertama, pertanyaan pertama, lebih jadi dosen atau jadi gamers? Nih berat pertanyaannya antara hobi dan pekerjaan. Kasih nama tuh Pak. Saya jawab aja deh yang sekarang saya jalani dosen. Alasannya Pak? Alasannya karena saya udah 2 tahun jadi dosen, udah mulai mengurangi gitu. Nah, jadi buat melanjutkan itu ya udah saya pilih dosen aja. Oke. Nah, tadi yang kedua nih Pak, ngajar kelas pagi atau kelas malam nih Pak? Pagi. Pagi. Kenapa tuh Pak? Kalau pas malam? Kalau pagi, Pagi dan malam. kalau pagi orangnya itu nyata, kalau malam orangnya fiktif. Karena pas ngeliat. Kalau ditanya jawabnya apa Pak? Kalau ditanya jawabnya Mute. Apa mute? disuruh open cam nggak mau. Wah, susah banget. Mending nggak sama-sama off cam gitu. Di pagi. Pagi. Oke. Dan selanjutnya lebih memilih merantau atau tetap hidup di kota sendiri? Boleh nggak jawab nggak sih? Boleh tengah-tengah nggak sih jawabannya? Ya boleh, maksudnya kayak ada apa kayak merantau sih untuk kerja doang Iya. atau kayak nanti balik lagi. Sebenarnya ini pilihan sih Pak. Saya harus pilih dari salah satu itu sih. Kota sendiri ya. Kota sendiri. Nanti habis dari Jakarta biar lagi Pak. Berarti udah jawaban Berarti kayak bakal punya rumah di Jakarta atau kayak Oh banyak kalau planning mah harus diaminin. Amin. Kabul. Oke, mungkin itu aja pertanyaan Pak dari sesi gamesnya. Nah mungkin kan selama ini kan Bapak merantau nih dari Padang terus ke sini untuk mengajar sebagai dosen S1 Sistem Informasi. Satu kata Pak untuk Telkom University. Kata luar biasa jelas. Belum biasa. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih, saya coba mau minta Pak Roni dong kesan dan pesannya Bapak selama di Telkom University itu seperti apa? Khususnya ini buat Jakarta ya. Iya Pak. Ya. Memang yang kita jalani selama di Jakarta ini berat. Cuman saya percaya salah satu buah orang apa yaitu akan indah pada waktunya gitu. Akan indah pada waktu. Jadi kita harus semangat apapun keadaan.
Boleh dong udah semangat. Iya. Aduh, harus banget Pak. Ya kan? Namanya hidup Pak. Kalau nggak semangat mati. Kurang. Itu nggak semangat tuh Pak. Ini kalau di malam nih. Saya kira dengan semangat semua tantangan itu bisa gitu. Karena emang sebesar apapun masalah dalam diri, kalau kita lebih bersabar, terus lebih apa ya, kita menjalani hidup kita emang sesulit ini ya harus dijalani nggak sih Pak? Karena kalau nggak dijalanin guys, teman-teman dari Zen, kita bakal di titik itu terus, nggak akan keluar dari zona nyaman. Ya intinya sih jangan malas doang, udah itu doang. Kalau kita malas ya nggak bakal maju terus itu. Sebenarnya kalau misalkan males boleh Pak ya, tapi jangan berlarut-larut mungkin gitu. Iya, Soalnya itu harus nggak malas nih. Kayak males. Mungkin satu ini lagi Pak buat tips buat teman-teman nih Pak, netizen yang mungkin akan selama yang lagi menjalani kuliahnya, bahkan untuk sekarang ada yang dari semester akhir atau nanti mungkin dari camaba yang baru masuk gitu. Tidak jadi aja mas. Berat nih. Kalau memilih jurusan nih buat semaba dulu ya. Iya. Memilih jurusan jangan karena orang lain, jangan karena orang tua, tapi berdasarkan apa diinginkan. Betul. Apa minat, Bakat ya. bahkan apa yang menjadi hobi kalian itu juga bisa menjadi salah satu acuan buat kalian di jurusan. Betul banget. Kalau buat yang semester akhir sih satu kali doang. Apa coba? Lulus. Semangat banget lulus. Semangat. Semangat. Lulus ya. Amin. Cepat lah lulus. Insya Allah. Oh insya Allah. Tahun lagi. Enggak. Tuh 2. Ya, 2 tahun lagi Pak. Tahun lagi. Katanya Mapala. Apa tuh? Mahasiswa paling lama. Waduh. Oke, mungkin itu aja Pak podcast kita hari ini dari Prodi Turun ke Hati. Mungkin cukup sekian dari Prodi Turun ke Hatinya Pak. Terima kasih banyak buat Pak Dani sudah hadir di podcast kita. Terima kasih juga nih untuk teman-teman televisi yang sudah menonton di podcast kali ini. Mungkin kita akan ketemu kembali di podcast Prodi Turun ke Hati dari Prodi lainnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, comment. Gimana sih? Jangan lupa upload. Ya. Oke. Dadah. See you. Yuk. Buat. Apa sih dulu?